Halo bosku, kembali lagi di channel A1 Film. Bagaimana kabar kalian hari ini bosku? Aku doakan kalian semua sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kali ini kita akan bahas film yang berjudul Blast from the Past yang dirilis pada tahun 1999. Film ini mengisahkan tentang satu keluarga yang bertahan hidup di bawah tanah selama 35 tahun. Karena pada saat itu terjadi ledakan bom yang sangat dahsyat. Mau tahu kisah kehidupan keluarga itu? Simak terus channel ini bosku. Tanpa basa-basi busuk, mari kita nonton filmnya bosku. Film dibuka di sebuah ruangan. Di sana terdapat beberapa orang yang sedang mengadakan pesta kecil-kecilan. Di dalam pertemuan itu ada sepasang suami istri yang bernama Calvin dan Helena. Calvin adalah seorang ilmuwan, sedangkan Helena adalah seorang IRT biasa. Saat itu pesta diadakan di rumah mereka. Tak lama mereka mendapatkan berita bahwa sedang terjadi perang besar antar sebuah negara. Pesawat tempur akan melintas tepat di atas kota mereka. Namun ketika pesawat tersebut meluncur, ada sebuah gangguan di dalam mesinnya dan akan jatuh tepat di kota mereka. Calvin sebagai tuan rumah pun membubarkan pesta di rumahnya dan meminta rekan-rekannya untuk pulang. Ia pun langsung bersiap-siap untuk masuk ke ruang bawah tanah yang sudah ia persiapkan sejak lama bersama sang istri. Mereka pun mempersiapkan bahan persediaan yang sangat melimpah nih bosku. Tepat setelah mereka masuk di dalam ruangan bawah tanah, terjadi ledakan besar di atas rumahnya. Calvin mengira bahwa ledakan itu berasal dari bom nuklir. Namun yang sebenarnya terjadi adalah sebuah insiden pesawat yang jatuh. Namun Calvin mempersiapkan ruangan itu dengan keamanan yang sangat ekstra agar terhindar dari paparan radiasi nuklir. Yang mana ketika pintu tersebut terkunci, maka dengan otomatis pintu tersebut akan terbuka kembali setelah 35 tahun yang akan datang. Di bawah tanah semua sudah dipersiapkan perlengkapan sebanyak mungkin oleh Calvin, baik persediaan makanan maupun fasilitas lainnya. Di ruangan itu Calvin menanam berbagai sayuran dan memelihara ikan. Pada saat terisolasi, istrinya pun melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Adam. Hari demi hari pun berlalu. Kini Adam sudah mulai mengerti dengan keadaannya. Ayah dan ibunya pun mengajarkan Adam tentang kehidupan. Adam pun diajarkan berbagai kegiatan layaknya manusia pada umumnya. At one time they were quite valuable. Ayahnya memberikan koleksi kartu bisbol yang sangat langka. Singkat cerita, Adam sudah berusia 35 tahun. Di hari ulang tahunnya, Adam banyak mendapat hadiah dari orang tuanya. Ibunya memberikan jaket hasil jahitannya sendiri, dan ayahnya memberikan sepasang sepatu roda yang sudah dimodifikasi. Lalu Adam berdoa agar ia bisa mendapatkan seorang jodoh di hari ulang tahunnya. Ia pun akan membawa wanita itu ke hadapan orang tuanya. Saat sedang tidur, Calvin mendengar suara pintu bergerak dan tidak terkunci lagi. Melihat hal itu, Calvin kemudian mengecek keadaan sekitar rumah mereka. Dan betapa terkejutnya ketika Calvin melihat rumah mewahnya yang dulu kini berubah menjadi bar yang sangat kumuh. Dan penunggu bar pun dibuat pingsan ketika melihat kehadiran Calvin bak seorang malaikat yang tiba-tiba muncul dari dalam tanah. Saat Calvin berjalan lagi, ia melihat seorang waria yang menawarkan jasa tusbol padanya. Dan Calvin pun berlari masuk ke dalam tanah lagi. Calvin menjelaskan bahwa suasana kota sudah tercemar radiasi dari bom itu. Hal itu membuat semua manusia di kota ini sudah gila.
Kemudian Calvin bercerita bahwa ia tadi ditawari tusbol oleh seorang di luar sana. Calvin memutuskan agar mereka tetap berada di ruang bawah tanah ini. Akan tetapi istrinya menolak karena ia ingin hidup normal seperti sedia kala. Ia juga berkata bahwa ia ingin pergi melihat pantai, sungai, serta tempat hiburan lainnya. Lalu Calvin mulai mengalami stroke ketika mendengar hal itu. Kini sudah nggak ada pilihan lain. Adapun harus keluar untuk membeli barang-barang persediaan dan obat-obatan. Ayahnya berpesan pada Adam bahwa ketika ia menemui buku-buku dewasa, Adam harus segera menjauhinya karena buku itu berisi gas beracun. I promise. Is that? Ketika Adam keluar, penunggu bar pun terkaget-kaget. Ia masih mengira bahwa setiap orang yang keluar dari bawah tanah adalah malaikat. Ketika keluar dari rumah itu, ia terkejut dengan lalu lintas kota yang sangat ramai dan padat penduduk. Sejak kecil hingga sekarang, Adam belum pernah berinteraksi dengan manusia lainnya. Adapun menyapa seluruh orang yang lalu lintas di hadapannya. Ketika Adam melihat tulisan-tulisan yang dikatakan ayahnya tadi, ia pun menyuruh orang-orang untuk menjauhi dari tempat itu. Adam pun melanjutkan perjalanannya menuju supermarket. Ia berniat untuk berbelanja persediaan. Akan tetapi uangnya tidak cukup untuk membeli semua itu. Ia pun mendatangi sebuah toko kartu baseball dan ia berniat untuk menjual kartu baseball yang diberikan ayahnya. Pemilik toko pun terkejut melihat kartu baseball milik Adam karena harga kartu itu sangat mahal dan kartu itu sangat-sangat langka. Tuan toko itu pun tahu bahwa Adam tidak mengetahui harga sebenarnya. Kemudian ia mencoba menipu Adam dengan membeli kartu tersebut dengan harga yang sangat murah. Untung saja ada perempuan yang bernama Eva yang mengetahui hal itu. Kemudian ia menjelaskan kepada Adam bahwa kartu itu sangatlah mahal. Melihat Eva yang begitu baik padanya, Adam pun merasakan dag-dikduk di jantungnya. Wow. Kemudian Adam meminta bantuan Eva untuk menjual semua kartunya. Dengan imbalan Adam akan memberikan 1 kotak pada Eva. Awalnya Eva menolak, namun karena ia sangat butuh uang, akhirnya ia pun mau membantu Adam. Miss Weber, Adam Weber. Mind if I change the station, but Setelah kartu-kartu bisbol terjual, mereka pun lanjut berbelanja kebutuhan Adam. Eva sangat bingung karena Adam berbelanja sangatlah banyak. Saat di perjalanan, Adam meminta Eva untuk mencarikannya kekasih. Namun Eva hanya terdiam karena setelah beberapa hari menghabiskan waktu bersama, ternyata diam-diam ia menyukai Adam. Adam diajak ke rumah Eva. Sesampainya di sana, Adam masih ingin menikmati situasi sekelilingnya. Semakin hari, Eva semakin jatuh hati pada Adam. Namun karena melihat kakaknya gagal dalam percintaan, membuat ia takut pacaran. Malam harinya, Eva mengajak Adam ke sebuah diskotik untuk mencarikannya kekasih. Di sana Adam berdansa dan ngobrol dengan wanita lain. Namun hal itu membuat Eva cemburu. Eva pun pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, sahabat Eva mengatakan bahwa Adam akan berkencan dengan wanita itu. Eva pun mencoba tak menghiraukannya. Namun di dalam benak hatinya, ia sangat mengkhawatirkan Adam. Kemudian ia pun memutuskan pergi untuk mencari Adam. Ketika ia berada dalam mobil, Eva kaget hingga terjatuh karena Adam tiba-tiba ada di dalam mobilnya. Kemudian ia memarahi Adam. Dalam rumah Eva, Adam bertemu dengan Troy, yaitu kakak Eva. Ia memberitahu bahwa Eva menyukai Adam. Cerita pun berlanjut ketika Adam membersihkan luka di kaki Eva.
Kemudian mereka terbawa suasana yang berujung terjadinya tindakan asusila, yaitu percelepokan antara keduanya. Yang mana hal itu adalah pertama kalinya untuk Adam. Karena merasa canggung, Adam pun memutuskan untuk keluar dari rumah Eva. Keesokan harinya, Adam mengajak Troy untuk mencari rumahnya. Yang mana Adam yang tidak bisa membawa mobil pun menyetir secara ugal-ugalan. Dan di saat itu juga Adam berhenti tepat di depan toko buku dewasa. Sins pun beralih ke rumah Eva. Sesampainya di sana, Adam dikagetkan dengan kehadiran psikiater. Sontak hal itu membuat Adam kabur. Sebelum ia kabur dengan membawa mobil box, ia menitipkan kunci hotel pada Eva. Sins pun beralih ke rumah Adam. Akhirnya ia berhasil menemukan rumahnya. Ia pun dibantu oleh penjaga bar untuk mengangkut barang-barang belanjaan dari Adam. Di sisi lain, Eva datang ke hotel tempat Adam menginap. Ia terkejut melihat barang-barang yang dimiliki oleh Adam, di mana barang-barang yang ia bawa berasal dari tahun 1960-an. The baseball cards, the clothes, the toothpaste. Kemudian Eva pun merasa bersalah dan berniat untuk mencari Adam. Sampai pada akhirnya ia berhasil menemukan Adam di pinggir jalan yang dekat dengan rumahnya. Kemudian Adam mengajak Eva bertemu dengan orang tuanya nih bosku. Di sini terlihat jelas raut wajah bahagia orang tua Adam. Setelah sekian lama akhirnya Adam bisa menemukan kekasih hatinya. Sins pun ditutup dengan kebahagiaan ketika Adam dan orang tuanya bisa kembali hidup normal dan bisa pergi menjauh dari rumah bawah tanahnya. No, Calvin. This is different. Believe me. Cerita pun berakhir, bosku.